Jadi ini yang bisa jelasin gini, during deposition gempa lah ini pasti. Fluidisasi liquefaction dalam gempa di bawah submarine. Flames biasanya keluarnya kan nanti flames ini skala flame structure gitu, kayak injection fluid di dalam. Bukan kayak kalau mud sand dike itu sama dengan flame atau enggak? Lain. Kalau sand dike kan dalam keadaan keadaan relatively tidak fluidas. Kalau ini fluid nih mungkin. Ada sesar-sesar kecil. Ya, mendevelop sebagai soft sediment deformation nantinya dalamnya. Jadi kalau kita gempa kan di shaking kemudian, nah ini yang light pada masuk ke dalam. Nah, dia bisa kayak gini. Ini kayak fragmen aja kan. Dalamnya ada deposition juga kan. Kita di lokasi singkapan di Pantai Gerajakan, di mana di sini terdapat endapan vulkaniks dari kelompok batuan yang kita kenal sebagai Old Andesite Formation atau OMF yang berumur Oligocene. Lokasi ini sangat menarik karena di sini kita bisa melihat fenomena yang jarang kita lihat di dalam suatu proses geologi yang berkaitan dengan proses pengendapan dan juga proses deformasi yang terjadi ketika batuan belum diendapkan dan bercampur dengan proses yang kita kenal sebagai fluidization, itu yang menghasilkan pergerakan dari fluida di dalam batuan bersamaan dengan deposition. Nah, ini sebagai contoh kita bisa lihat tuh suatu fenomena yang sangat luar biasa antara foramen lava yang besar ini dan foramen breaksi sebelah kanan. Dan kemudian kita mempunyai injected fluid yang bergerak ke kanan dan ke kiri yang boleh katakan halus dibandingkan dengan kelompoknya. Nah, ini proses-proses ini kita juga jumpai banyak di dalam grafik ini. Jadi fluidization sini biasanya berkaitan dengan gempa bumi di bawah permukaan. Jadi suatu evidence yang berkaitan, bukti yang berkaitan dengan kejadian gempa di bawah laut pada masa lalu. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang jarang kita jumpai di dalam singkapan, dan saya pikir di sini lokasi yang sangat baik untuk bisa mempelajari hal ini secara detail. Kita di lokasi pertama ya, melihat adanya endapan dari mungkin gunung api purba ya, yang mungkin berada di sekitar wilayah laut yang menjadi pulau gitu ya, karena ada gunung itu. Nah, kemudian ketika gunung itu sudah selesai mengalami aktivitasnya, kemudian dia terendam oleh air laut ya kan. Ketika dia terendam oleh air laut, kemudian menjadi lingkungan pengendapan bagi sedimen karbonat. Yaitu mungkin kalau dari sisi geowisata, kalau yang tadi ya, kalau Kars itu biasanya kayak di Wonosari itu kan ada gua Ningrong gitu, atau gua yang bisa tubing tuh yang ada sungai di bawahnya. Nah, itu kita kalau bisa ada di sini ya silakan, tapi kalau enggak ya mungkin ya tadi
Yang penting kita tahu bahwa ini di sini kita punya morfologika. Dari mulai yang itu ya, yang misalnya Mojopahit lah ya, yang muda ya, itu kan apa namanya nyetak. Tapi kalau yang tua-tua itu kan mungkin biasanya memang dari Panalam yang di ini, karena sengaja buat ini kayak Borobudur, nah, itu kan batu dibelah kan, bukan dari bata merah. Kita bisa lihat terumbu itu berapa ratus atau ribu tahun yang lalu itu masih di laut. Sekarang udah di bagian pantai, udah keluar kan, sudah kita bisa injak-injak gitu. Kebayang tuh nanti berapa lama ke depan lagi udah jadi gini, benar-benar di darat sana jauh dari pantai gitu. Jadi kita bisa lihat apa yang sekarang sedang terjadi itu, kita bisa bayangkan dulu ini juga seperti itu. Jadi kalau di geologi ada istilahnya the present is the key to the past. Sekarang terjadi itu dulu juga terjadi. Jadi kita bisa belajar dari situ. Jadi kalau wisata ke laut tanpa basah ya ke segini, kedalamannya berapa, informasinya dari sini. Seberapa cepat ngangkatnya nanti ketahuan. Tadinya dari biotanya itu pada kedalaman 20, 40, 80. Kalau sekarang ada darat berarti kurang lebih kecepatannya kalau rata-rata bisa dihitung kan. Misalkan ini umurnya 25 juta tahun, sekarang ada darat dari 80 meter, berarti berapa kecepatan tuh. Jadi itu mudah-mudahan tuh bisa nambah cerita bagaimana bumi terangkat ini. Karena stalagmit itu layering sama kayak lingkaran daun tadi. Jadi bisa dihitung nanti umurnya kapan, itu bisa dihitung setelah dibelah. Bahkan kalau kemarin yang saya sampling dengan orang Jepang itu, kita ngambil sampelnya itu 1 mili. 1 mili lapisan itu kita kayak bor gitu terus. Nanti kalau sudah materialnya cukup untuk analisis isotop sama datingnya. Tapi umurnya sendiri dari 2 metode. Kalau tanduk kan dari ujung, kalau stalagmit dari yang dalam, terus kemudian dia tumbuh ke atas gitu kan. Itu sama. Jadi
kan kalau di tropis dia dipengaruhi juga oleh air kan. Air kan sama aja, Pak, hujan lebih banyak. Ini, nah nanti itu akan membentuk layering. Umurnya bisa didetek dari layering. Nah, informasi iklimnya seperti apa dilihat dari isotop oksigennya. Ada yang hunian, ada yang cuma tempat rock shelter gitu ya. Kayak Gotawon, itu kan nggak ada sungai bawah tanahnya, tapi ke sungai di bawah dekat. Terus dia bisa ngeliat keluar itu aman belum, atau ada buruan apa enggak. Makanya kalau kita dapat gua yang dia ada sungai bawah airnya, pasti nggak ada huniannya. Relatif lebih dalam. Sikloklipios itu indikator dia shaft tapi sekitar middle shaft gitu. Jadi di for slope dari liftnya di bagian fases dalamnya. Siklo apa spiro? Siklo. Kalau yang pipih panjang itu biasanya siklo. Berapa kedalaman yang dalam itu? Ya mungkin bisa sampai 50 meter. Kita sekarang berada di Pulau Merah, ya, di daerah Banyuwangi. Di sebelah sana itu kita lihat tambang Tumpah Pitu, ya. Dan batuan ini kita melihat berwarna merah karena kemungkinan besar mengalami alterasi. Nah, alterasi itu bisa karena hidrotermal, bisa karena pelapukan, ya. Yang jelas batuannya adalah batuan beku. Bisa batuan bukunya itu bisa berupa lava, yaitu aliran lava yang mengalir di permukaan, atau bisa juga berupa intrusi. Kalau lihat anehnya gini, ya. Nah, di sekelilingnya kita terumbu karang yang sudah terekspos kalau seandainya kalau asalnya airnya surut, ya. Kalau pasangnya naik gitu, kemungkinan terumbu ini mati, ya. Karena dia sudah melewati batas persyaratan untuk tumbuhnya terumbu, ya. Proses mineralisasi itu karena adanya tadi hidrotermal tadi, ya. Hidrotermal juga ada ininya, kaitannya, ada yang epithermal, ada yang mesotermal, ada yang itu yang high sulfide, ya, yang adalah yang low sulfide, ya. Jadi kalau warna-warna kuning ini ya karena sulfida, ya. Ini adalah bukti batuan akibat adanya tsunami. Tadi batuan ini ada di selatan di dekat pantai. Terjadi tsunami pada tahun 1994, dibawa ke sini dan oleh Pemda sini dilestarikan, ya, dilestarikan dan sekaligus menjadi tempat sembahyang bagi agama Hindu, ya.